pemirsa di rumah dan para hadirin sekalian, setelah tadi kita sudah menguji bagaimana tanya jawab antara calon wali kota Bogor, kini saatnya kita uji kompetensi wakil wali kotanya. Begitu. Saya akan mulai dari nomor urut 2 untuk bertanya kepada nomor urut 3, lalu bertanya kepada nomor urut 4, dan kemudian bertanya kepada nomor urut 1. Selanjutnya, nomor-nomor selanjutnya akan saya sampaikan kemudian. Sudah siap Mas dengan pertanyaannya? Waktunya sama, 20 detik bertanya, 45 detik menjawab, dan 30 detik menanggapi. Silakan mulai bertanya, 20 detik dari sekarang. Kang Deddy, di dalam visi Anda dikatakan mewujudkan kota Bogor yang cerdas, kota Bogor yang sehat, dan kota Bogor yang sejahtera. Pertanyaan saya adalah, dimulai dengan cara seperti apa Anda dapat mewujudkan visi Anda tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan menjawab Pak, waktunya 45 detik dari sekarang. Terima kasih Kang Welly. Tentu dalam mewujudkan visi dan misi, kita harus melihat kondisi nyata di lapangan. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah anggaran yang cukup untuk memenuhi semua kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan. Jadi prioritas kami adalah bagaimana menggenjot pendapatan, sehingga PAD kita meningkat, sehingga semua visi, misi, dan program bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah mematangkan persoalan anggaran ini dengan DPRD. Sehingga persetujuan anggaran dari DPRD bisa lebih mudah dan memuluskan visi, misi yang kita laksanakan ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya dan silakan menanggapi, waktunya 30 detik. Mungkin untuk hal itu saya bisa sependapat bahwa mewujudkan kota yang cerdas, kota yang sehat itu dapat dilakukan. Tetapi bagaimana dengan mewujudkan kota yang cerdas sementara yang saya ketahui bahwa kota cerdas itu identik ya dengan pengembangan informasi digital atau informasi serapan. Nah, hal ini apakah sudah dilihat bahwa hal tersebut sudah bisa dilakukan atau kiranya belum dilakukan? Tanggapannya? Iya, karena waktu habis. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Masih pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 2 kepada calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Mas. 20 detik dari sekarang. Terima kasih Mas Sugeng. Saya mengetahui Anda ini adalah pakar ilmu hukum. Dan saya sebagai calon wakil tentunya harus banyak tahu juga dengan persoalan hukum dari para ahli hukum seperti Anda agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat melakukan tindakan melawan hukum. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan dalam mengurangi... Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, silakan menjawab 45 detik. Sebagai wakil wali kota nanti ya, maka saya akan pertama kali memperkuat instansi pemeriksaan inspektorat daerah ya. Kita tidak perlu sok-sokan ya berhubungan dengan KPK, bikin kerjasama ya, tapi ternyata ya korupsi juga ya. Lebih baik instansi pemeriksaan Itwilda diperkuat. Karena memang undang-undang pemerintahan daerah menugaskan wakil wali kota memperkuat itu. Baru nanti dari basis sana kita akan meminta penegak hukum untuk menindak ya kalau ada. Tapi kalau misalnya memang itu selesai. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Silakan untuk menanggapi 30 detik dari sekarang. Baik, saya sependapat sekali dengan hal itu. Saya ingin menambahkan bahwa memang yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi itu biasanya di bagian pengadaan barang dan jasa, sehingga di bagian itu perlu dilakukan sebuah transparansi yang dilakukan secara akuntabel. Terima kasih. Sudah cukup tanggapannya? Sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Kita berikan aplaus dulu kepada seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Bogor. Masih wakil wali kota nomor urut 2 ya, untuk bertanya kepada wakil wali kota nomor urut 1. Terima kasih kepada 20 detik dari sekarang. Kang Jainul, Anda ini kan
sebelumnya pernah menjadi anggota dewan sebelum mencalonkan menjadi calon wali kota. Artinya Anda pernah mengawal pemerintahan. Kira-kira kebijakan apa yang menurut Anda tidak terasa oleh masyarakat sehingga menjadi motivasi Anda untuk mencalonkan menjadi wakil wali kota Bogor? Terima kasih. Iya, sudah mengerti Pak? Silakan menjawab 45 detik dari sekarang. Terima kasih Kang Welly. Kenapa saya mencalonkan diri jadi wakil wali kota Bogor? Karena saya melihat selama ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan perda yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu contoh, sekarang banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang maupun pengusaha properti. Sementara itu semuanya sudah diatur dalam perda RT RW dan juga aturan-aturan daerah yang lain. Tetapi di Kota Bogor ada sistem pukul duluan, urusan belakangan. Nah ini yang kemudian saya ingin masuk ke dalam eksekutif dan ingin memperbaiki itu semua. Cukup jawabannya? Cukup jawabannya Pak, silakan menanggapi 30 detik dari sekarang. Tentunya harapan saya bahwa apa yang dilakukan masuk ke dalam politik ini semata-mata dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, tidak ada sebuah kepentingan yang dilakukan untuk golongan melainkan kepentingan masyarakat warga Kota Bogor. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menanggapi Pak? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Timer silakan dihentikan. Kita ke calon wakil wali kota nomor urut 3. Anda bisa melontarkan pertanyaan pertama kepada calon wakil wali kota nomor urut 4, kemudian nomor urut 1 dan 2. Silakan memulai waktunya 20 detik. Pak Sugeng. Siap. Pertama kita bersyukur ya dalam 2 tahun terakhir ini Bogor sudah memiliki rumah sakit umum daerah. Dengan penduduk mencapai hampir 1,1 juta penduduk, tentu kapasitas rumah sakit umum daerah ini bukan hanya dipakai oleh penduduk kota Bogor. Waktunya habis Pak, waktunya habis. Baik, sudah mengerti pertanyaannya? Belum ada pertanyaan. Singkat saja Pak. Sistem kesehatan di Kota Bogor itu sendiri. Baiklah, silakan menjawab 45 detik dari sekarang. Infrastruktur pelayanan kesehatan ditambah atau diperluas, ya. Tapi yang penting juga adalah layanan sumber daya tenaga kesehatan. Ini bisa kalau tenaga kesehatannya jutek, yang sakit itu bisa tambah sakit, ya. Orang yang jutek itu karena mungkin beban kerjanya besar. Oleh karena itu saya mendengar orang mau ke rumah sakit periksa itu harus jam 4 pagi. Ini harus ditambah tenaga kesehatan medis, ya. Kemudian juga ruang pelayanannya harus menjemput pasien ke tempat tinggal. Itu. Jadi kita ke sana. Baik, cukup. Silakan menanggapi detik dari sekarang. Terima kasih Pak Sugeng. Karena fasilitas kesehatan di Bogor sudah cukup baik, maka kita harus bisa memilah antara penduduk Kota Bogor atau Kabupaten Bogor yang memanfaatkan. Kan begitu kan? Sehingga paling tidak kita harus memiliki sistem rujukan supaya tadi yang dikeluhkan oleh warga bisa teratasi dengan sistem rujukan kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bogor secara online. Nah ini ke depan di samping tadi bukan hanya kuratif tetapi juga preventif harus terus kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Masih calon wakil wali kota nomor urut 3, silakan bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktunya 20 detik. Oke, terima kasih Pak Zainul. Alhamdulillah Kota Bogor 2 kali berturut-turut selama 2 tahun memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Salah satunya adalah dari sisi perbaikan atau penanganan sistem penanganan pengelolaan aset. Kira-kira ke depan aset bagaimana mengelolanya agar lebih efektif dan produktif. Baik, terima kasih. Silakan menjawab Pak, waktunya 45 detik dari sekarang. Hatur nuhun Kang Dedi. Bogor 2 kali memperoleh wajar tanpa pengecualian itu karena kerjasama semua pihak termasuk teman-teman saya di DPRD. Dan pencapaian itu saya pikir bukan sebuah prestasi, tapi harus itu dicapai. Kalaupun
selama ini Bogor tidak pernah mencapai karena ada satu ganjalan tentang aset yang berulang-ulang setiap tahun, maka ke depan pengelolaan aset harus betul-betul diprioritaskan. Dan sampai sekarang pun sebetulnya masih banyak aset-aset Kota Bogor yang tidak terkelola dan tidak tercatat dengan baik. Baik, selesai. Jawabannya silakan menanggapi 30 detik. Ya, artinya ini mengkonfirmasi bahwa memang aset harus kita kelola dengan baik. Kemudian pencatatan serta pengelolaannya harus bisa menjadikan kesejahteraan juga untuk warga Kota Bogor. Saya pikir ini menjadi satu langkah yang baik untuk kita semua dan kita mempertahankan WTP terus-menerus ke depan sebagai upaya bersama kita menjadikan Kota Bogor kota yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 3 bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan 20 detik dari sekarang. Kang Weli, Kota Bogor ini ternyata dari sisi data yang dirilis oleh PT KAI, hampir paling tidak 300 sampai 400 ribu orang memakai kereta api ke Bogor. Ini menimbulkan juga efek paling tidak lalu lintas di sekitar stasiun Kota Bogor. Apa kira-kira langkah strategis Anda untuk memecahkan persoalan ini? Baik, silakan menjawab 45 detik dari sekarang. Tentunya langkah pertama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ditingkatkannya sarana prasarana pengembangan wilayah sekitar, ya. Bisa dilakukan dengan hal itu pemisahan lahan parkir, kemudian juga dibangun subway atau terowongan, jembatan bawah tanah, sehingga hal tersebut dapat mengurangi dari dampak crowded yang terjadi bagi para pengunjung untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Masih ada waktu ingin menambahkan? Cukup. Sudah cukup. Baik. Kita hentikan timer, kita mulai 30 detik dari sekarang untuk menanggapi jawaban. Ya, terima kasih Kang Weli. Pada dasarnya pemerintah Kota Bogor bersama PT KAI sudah mencanangkan satu program pembangunan stasiun Sukaresmi. Hal itu kita harapkan bisa membagi beban dari stasiun kota di tengah Kota Bogor menjadi 2 stasiun yang bisa membagi beban selain masuk ke dalam tengah Kota Bogor, tetapi untuk yang ke arah barat dan utara itu akan kita bagi di dalam melalui satu proses pembangunan yang kita bangun di Baik, terima kasih. Calon wakil wali kota nomor urut 3 sudah menuntaskan pertanyaannya. Terima kasih, kita berikan aplaus dahulu untuk membangkitkan semangat pada malam hari ini. Saya akan lanjut ke calon wakil wali kota nomor urut 4. Calon wakil wali kota nomor urut 4. Siapkah Anda bertanya kepada calon wakil wali kota yang lain? Sudah siap dengan pertanyaannya, Pak? Anda akan bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1, kemudian nomor urut 2, dan nomor urut 3. Sudah siap? Baik, 20 detik dari sekarang. Kang Jenul, ya. Anda sebagai eksekutif nanti akan mengajukan rancangan perda anggaran, ya. Kemudian ini mungkin tidak terjadi di Kota Bogor. Ada yang minta uang ketok, ya, DPRD minta uang ketok. Begitu tidak minta uang ketok, pokirnya dia minta. Cukup. Itu bagaimana menurut Bagaimana Anda? jika minta uang tol? Itu pertanyaannya. Silakan menjawab 45 detik dari sekarang. Terima kasih Mas Sugeng. Saya rasa kita semua tidak mengenal namanya uang ketok. Yang kita kenal adalah uang rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dan kalau berbicara masalah fokir, itu sudah diatur dalam undang-undang. Fokir itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan itu sah secara konstitusi. Jadi kalaupun ada penyelewengan terhadap itu, maka itu kembali lagi kepada masing-masing manusianya. Tidak semua anggota dewan. Kalaupun ada, itu adalah oknum-oknum anggota dewan. Terima kasih. Ya. Silakan menanggapi jawaban 30 detik dari sekarang. Saya tidak perlu menanggapi karena positif jawabannya toh, ya. Jadi memang yang kita harapkan adalah DPRD tidak mengkapitalisasi kewenangannya, ya, itu penting. DPRD tidak mengkapitalisasi kewenangannya. Dan tentang pokir banyak keluhan, ya. Pokir itu banyak keluhan karena kemudian sudah ada
penentuan ijon-ijonnya ya. Nah, saya harapkan ya tidak ada yang seperti itu ya. Terima kasih. Tanggapannya, terima kasih. Masih calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan 20 detik dari sekarang. Ya, saya tanyanya yang gampang aja deh ya. Kok sudah jalan? Kalau Anda menjadi calon wakil wali kota, apakah Anda akan melayani rakyat Anda dengan sepenuh hati, menganggap semuanya sebagai yang patut dilayani sisi kemanusiaannya? Oke, baiklah. Silakan menjawab 45 detik. Terima kasih Kang Sugeng. Tentu ini menjadi sebuah prinsip dasar saya untuk berpolitik, ya. Di mana prinsip dasar politik saya tidak akan bisa digadaikan atau diperjualbelikan. Bahwa langkah awal yang sudah saya niatkan, bahwa ketika saya menjadi wakil wali kota, tentu saya harus berdedikasi, bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Kuasa, bahwa saya akan menjadi pelayan yang terbaik dan memberikan cinta kasih kepada masyarakat warga Kota Bogor. Masih ada waktu, Mas? Silakan menambahkan. Di samping itu juga memang harus didukung dengan peningkatan peran serta optimalisasi fungsi dan tugas dari birokrat sehingga para birokrat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bogor. Terima kasih. Silakan tanggapannya. Calon wakil wali kota nomor urut 4. Ya. Amin. Ya, kalau Anda sudah menyatakan itu. Memang kita harus melayani warga kita sebagaimana kita harus memperlakukan diri kita sendiri. Melayani mereka dengan sepenuh hati, ya. Saya sangat setuju. Sehingga warga kita akan melihat bahwa kita bukanlah penguasa, tetapi kita adalah pelayan dan pengayom mereka. Terima kasih. Baik. Sudah dituntaskan ke pertanyaan untuk wakil wali kota nomor urut 2. Sekarang giliran Anda bertanya kepada samping Anda. Calon wakil wali kota nomor urut 3. Tunggu ya. Tunggu dulu. Belum siap? Belum siap. Mau minum dulu? Saya kasih kesempatan minum. Silakan minum. Silakan minum. Silakan minum. Silakan minum. Semuanya biar adil. Baik. Saya mau tanya Sudah? ya. Kita mulai 20 detik dari sekarang. Bagaimana strategi Anda atau apakah Anda punya satu strategi untuk pengembangan kesejahteraan langsung berbasis masyarakat? Silakan. Baik, kita tuntaskan dulu ya Mas ya. Waktunya, silakan 45 detik dari sekarang. Terima kasih Pak Sugeng. Yang pertama tentu kita harus memperhatikan bahwa UMKM ini menjadi tumpuan kesejahteraan untuk masyarakat ke depan. UMKM mempunyai potensi untuk menggalang satu langkah-langkah projection ekonomi kita ke depan, sehingga mereka yang punya kesempatan tenaga kerja bisa ikut serta di dalam UMKM tersebut. Saya pikir ini adalah salah satu langkah di mana sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Tinggal kita mematangkan, tinggal kita mengembangkan lagi, tinggal kita kemudian mengimplementasikan secara lebih sempurna lagi ke depan. Saya pikir itu. Sudah diselesaikan jawabannya, bukan tuntaskan, sudah diselesaikan jawabannya. Saya ralat. Baik, silakan 30 detik dari sekarang untuk menanggapi. UMKM tentu adalah peningkatan ekonomi masyarakat, tapi kesejahteraan itu lebih luas tentunya ya. Nah, kami menawarkan sebagai calon ya, ada program setara. Program ini adalah setahun 50 juta untuk tiap RT ya. Program ini akan menggerakkan 3.600 lebih RT berdenyut bersama-sama membangun Kota Bogor dengan dana program 50 juta. Baik, terima kasih. Tadi sudah calon wakil wali kota nomor urut 4, sekarang waktunya calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2, kemudian nomor urut 3 dan nomor urut 4. Silakan, waktu bertanyanya 20 detik. Sudah bisa dimulai Pak? Silakan dimulai dari sekarang. Kang Weli Nukasep, Kota Bogor peringkat 4 tingkat pengangguran sejauh barat dan 9,75% angka pengangguran.
sebagai pengusaha kira-kira apa solusi untuk mengurangi itu semua? Turun. Terima kasih. Silakan menjawab Mas, 45 detik dari sekarang. Terima kasih Kang Jainul Nukasep. Tentu yang paling utama harus kita lihat atau kita analisis dari 49.000 pengangguran yang ada di Kota Bogor tersebut, apa yang menjadi problem utamanya? Apakah persoalan pendidikan, apakah persoalan kesehatan, atau memang menjadi sebuah karakteristik yang dimana pribadi masing-masing tersebut adalah malas. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah konsentrasi kami untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan di bidang pendidikan, keterampilan, serta kesehatan, sehingga insya Allah hal tersebut dapat menyelesaikan persoalan atau dapat mengentaskan atau menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bogor. Baik. Silakan menanggapi, tapi sebelumnya silakan duduk Pak. Ini waktunya giliran Wakil Wali Kota Anda. Saya harap tenang. Baik, silakan menanggapi Pak. Baik, Kang Weli, jawabannya cukup bisa saya terima. Tetapi ada satu lagi solusi, yaitu meningkatkan investasi masuk ke Kota Bogor. Bogor tidak punya bandara, Bogor tidak punya pelabuhan. Bogor hanya punya jalan darat. Jadi investasi masuk ke Bogor hanya lewat darat. Untuk itu infrastruktur yang harus kita utamakan supaya apa? Supaya investasi masuk dan regulasi kita buat agar investasi bisa nyaman di Kota Bogor. Oke, baiklah, terima kasih. Masih dari Anda, calon Wakil Wali Kota nomor 1 untuk bertanya kepada calon Wakil Wali Kota nomor 3. Iya, waktunya 20 detik dari sekarang ya Pak, silakan. Kang Dedi Nubager, RSUD Kota Bogor punya ruangan atau tempat tidur 295. Sementara jumlah penduduk Kota Bogor 1.006.000 orang. Ini sangat jauh perbandingannya. Nah, bagaimana solusi supaya pelayanan bisa lebih baik dilakukan? Baik, terima kasih. Terhadap kesehatan. Iya, baik, terima kasih. Silakan menjawab 45 detik. Matur nuwun Kang Zainul. Seperti tadi saya sampaikan di pertanyaan saya pertama, yang paling penting adalah kita membangun sistem rujukan. Sistem rujukan secara online ini dapat memilah kemana kira-kira si pasien itu bisa didistribusikan. Jadi tidak seluruh pasien harus masuk ke RSUD. Karena selain RSUD ada banyak rumah sakit yang lain, baik yang swasta atau yang lain pun bisa menjadi satu tempat di mana mereka menggunakan fasilitas kesehatannya. Oleh karena itu sistem online untuk rujukan ini menjadi penting. Dan saya pikir pemerintah kota sudah merintis, tinggal nanti bagaimana proses finalisasinya sehingga keluhan-keluhan di masyarakat bisa segera teratasi dan dituntaskan. Silakan menanggapi Pak, waktunya 30 detik. Baik, insya Allah saya paham masalah rujukan. Tetapi faktanya di lapangan adalah bagaimana birokrasi masih sangat sulit untuk si pasien. Ya, karena apa? Salah satu contoh, ketika satu pasien tidak punya BPJS atau ada BPJS yang tidak mampu dibayar, itu harusnya pemerintah hadir di situ untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap warga kita yang sakit, apalagi ekonomi lemah. Baik, terima kasih. Iya, masih ada satu calon wakil wali kota lagi yang ingin ditanyain Pak. Begitu. Waktunya sama 20 detik, silakan Pak. Jangan susah-susah ya nanyanya. Mas Sugeng, saya santai aja. Mas sebagai praktisi hukum selama ini, yang tadi saya masih menggelitik. Pukul duluan urusan belakangan. Masalah perizinan, walaupun sudah ada perizinan terpadu, tetapi prakteknya masih banyak bangunan tanpa izin berdiri, kemudian izin diurus setelah bangunan itu berdiri. Perizinan. Gimana solusinya? Sudah selesai Pak, waktunya sudah habis. Kang Jainul, Amarosa itu sudah ditemukan 6 pelanggaran. Ya. Katanya mau dieksekusi, beritanya sampai sekarang ini tidak ada. Sekarang juga ada di sana di Taman Sempur, bagaimana ada rencana pembangunan apartemen, bagaimana menggerakkan peralatan yang besar itu. Karena jalannya saja sudah berat, ya. Nanti amdal lalinnya itu seperti apa? Ya, amdal lalinnya itu pasti gagal.
Tetapi kalau itu terjadi, berarti dugaan saya ada pelanggaran, ya. Oleh karena itu sebagai kepala daerah, yang pertama adalah ketaatan aturan, ya, supaya tidak ada izin yang sudah diberikan dibekukan atau dicabut kemudian. Sudah selesai. Terima kasih jawabannya dan silakan menanggapi, waktunya 30 detik. Kota Bogor terjadi kekosongan hukum tentang itu. Perda rencana detail tata ruang belum jadi. Perda RT RW juga sekarang masih sedang akan dibahas. Jadi untuk itu banyak celah melakukan pelanggaran. Jadi saya rasa ketegasan pihak pemerintah Kota Bogor dengan aparat keamanannya harus mengatur itu dan jangan sampai terjadi terus-menerus pukul duluan urusan belakangan. Baik, terima kasih. Calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 sudah menyelesaikan semua pertanyaannya. Kita berikan aplaus dong kepada keempat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Bogor. Sesaat lagi adalah segmen terakhir ya Bapak-Bapak. Siapkan diri Anda untuk menyampaikan closing statement. Tetaplah bersama kami.